Buku setebal 1052 halaman yang terdiri dari 2 bagian. Buku 1 menunggangi gelombang dan buku 2 dalam pusaran kekuasaan. Buku autobiografi Panda Nababan ini sangat menarik. Panda Nababan menulis soal hubungan dia dengan para elit di negeri ini. Presiden Jokowi, Wapres JK, Megawati, Taufik Kimas, Menko Marves Luhut Panjaitan, Prabowo, Surya Paloh, dan tokoh-tokoh lainnya. Saya tertarik mengutip di buku bagian 2. Luhut Panjaitan tidak masuk kabinet. Panda Nababan menceritakan soal mengapa LBP tidak masuk dalam daftar kabinet saat awal pemerintahan Jokowi 2014. Panda Nababan pun bertanya ke Jokowi soal ini. Jokowi mengungkapkan adanya kendala ketika mengangkat Luhut. Jokowi pribadi sebenarnya sudah memasukkan nama Luhut dalam daftar menterinya. Namun, Wakil Presiden Yusuf Kala dan 2 ketua umum partai pengusung, yakni Megawati dan Surya Paloh, tidak menyetujui Luhut masuk kabinet. Alasan dari ketiga tokoh ini karena Luhut adalah wakil ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar 2008 hingga 2014, yang mana saat itu Golkar pengusung Prabowo. Masih di bab Luhut tidak masuk kabinet, Panda Nababan menceritakan soal LBP pernah punya keinginan untuk menjadi calon wakil presiden. Berikut kutipannya. Menjelang pemilihan presiden tahun 2014, Luhut Binsar Panjaitan pernah punya keinginan untuk menjadi calon wakil presiden. Saat itu nama Jokowi muncul sebagai calon presiden berdasarkan beberapa hasil survei. Keinginan Luhut untuk maju sebagai calon wakil presiden disampaikan langsung kepada saya. Luhut meminta tolong kepada saya untuk mengundang beberapa anggota DPR lintas fraksi bertamu di kantornya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pada pertemuan itu, dia mengungkapkan keinginannya untuk maju sebagai calon wakil presiden. Kalau kalian tidak setuju dengan saya, paling tidak kalian janganlah menghalangi saya, kata Luhut dalam pertemuan itu. Kala itu, putra kelahiran Simargala, Huta Namora, Silaen, Toba Samosir, Sumatera Utara, pada 28 September 1947 ini menunjukkan keseriusannya untuk membentuk tim sukses. Yang beberapa di antaranya adalah teman-temannya di Akabri Angkatan 1970, seperti Fahrul Razi, Agus Wijoyo, dan Joni Lumintang. Tim sukses ini diberi nama Bravo 5 dan bekerja menggalang dukungan untuk Luhut dari seluruh Indonesia. Selain itu, untuk menunjukkan keseriusannya, Luhut juga mengaku sudah menyiapkan anggaran pencalonan. Saya betul-betul sudah siap. Sekarang saya sudah siapkan dana. Dalam kendali saya ada uang cash 200 miliar rupiah sampai 300 miliar, kata Luhut. Setelah pertemuan itu, Luhut mulai melakukan pendekatan dengan banyak pihak. Dalam suatu kesempatan, Luhut bersama tim dari Akabri 70, beberapa tokoh partai politik dan rekan bisnisnya mengadakan rapat di halaman sekitar kolam renang rumahnya di Kuningan. Saya juga diundang. Pada pertemuan itu, Luhut meminta pendapat kami tentang rencananya maju sebagai calon wakil presiden. Setelah beberapa peserta memberikan pendapat, tiba-tiba Luhut berkata, "Panda, giliran kau sekarang, kasih pendapat tentang rencana kita ini." Saya mengatakan, saat Jokowi menjadi wali kota Solo, dia memilih wakilnya FX Hadi Rudiatmo, ketua DPC PDI Perjuangan Solo yang kebetulan beragama Katolik. Setelah dia menjadi gubernur DKI Jakarta, Hadi Rudiatmo yang beragama Katolik yang menjadi wali kota Solo. Kemudian saat dia menjadi gubernur DKI, Jokowi memilih wakilnya Basuki Cahayapurnama, Ahok, yang kebetulan beragama Kristen. Kemudian Jokowi pergi dan Ahok yang menjadi gubernur. Nah, apakah tradisi itu nanti akan diteruskan, Saudara Luhut? Apa iya jika nanti ada apa-apa, wakilnya yang Kristen sudah bisa diterima oleh para elit politik Indonesia untuk menjadi presiden?
Apakah kondisi ini nantinya tidak akan kontraproduktif terhadap pencalonan Jokowi sebagai presiden? Belum selesai saya menyampaikan pendapat, tiba-tiba Luhut menyergap. Sudah, jangan diteruskan Panda. Aku sudah menangkap apa yang kau mau. Dengan ini saya menyampaikan saya tidak maju sebagai cawapres. Beberapa temannya mengacungkan jempol kepada saya dari bawah meja, termasuk Fahrul Razi. Karena mereka semula segan membantah omongan Luhut. Seketika setelah saya bicara, suasana menjadi cair. Wajah-wajah mereka ceria dan tidak kaku lagi. Konsentrasi kita sekarang memperkuat Bravo 5 mendukung Jokowi, kata Luhut bersemangat. Nama Bravo 5 terinspirasi dari Jalan Banyumas nomor 5, Menteng, Jakarta Pusat, rumah mertua Luhut. Halaman 902 hingga 904. Lalu soal bagaimana PN menjadi informan Jokowi. PN menceritakan hubungan LBP dan Surya Paloh yang kurang baik dan hampir berkelahi secara fisik di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat tahun 2014. Halaman 907 hingga 909. Berikut kutipannya. Ketika Jokowi belum lagi genap 2 bulan sebagai presiden di periode pertamanya, misalnya saya informasikan mengenai konflik yang terjadi antara Luhut B. Panjaitan dan Surya Paloh menjelang Munas Golkar 2014. Partai Golkar ketika itu memang sedang kisruh karena terjadi polarisasi terkait akan diadakannya pemilihan ketua umum baru. Saya sendiri mendapat informasi ini dari seorang kawan yang kemudian saya konfirmasi langsung ke Surya dan Luhut. Menurut kawan saya, Luhut dan Surya bahkan akan sempat berkelahi secara fisik di Hotel Borobudur, Jakarta. Ketika itu keduanya dipertemukan di hotel tersebut oleh pengusaha Tommy Winata. Maka ketika mendapat informasi soal konflik kedua tokoh tersebut, saya pun menanyakan soal ini kepada Tommy terlebih dahulu. Aduh Pak Panda, maksud saya sebenarnya baik. Saya mau pertemukan mereka karena keduanya kan sama-sama teman. Tapi saya tidak menyangka keduanya malah jadi ribut. Menyesal juga saya, kata Tommy. Setelah itu saya datanglah Surya. Dia mengatakan, peristiwa itu hanya bikin malu dirinya kalau diceritakan kepada saya. Loh, malu kenapa? Perbedaan pendapat itu kan biasa dan kita juga biasa diskusi, kata saya. Akhirnya Surya pun mau bercerita. Dia mengatakan, meski dirinya sudah punya partai sendiri, Partai Nasdem, dia sebagai orang yang dibesarkan oleh Golkar merasa punya tanggung jawab kalau ada masalah di dalamnya. Itulah yang membuat Luhut sebagai kader Golkar marah kepada Surya. Aku bukan mau membela Luhut, Sur, tapi kau memang tidak bisa lagi ikut dalam urusan Golkar karena kau sudah di Nasdem, kata saya. Kemudian saya menemui Luhut untuk mendapat informasi dari kedua belah pihak. Luhut menyangka Surya mengadu kepada saya mengenai pertikaian tersebut. Enggak, aku dapat cerita dari seorang kawan, kata saya. Luhut pun mengatakan dirinya awalnya hanya mau mengingatkan Surya agar tidak lagi ikut cawe-cawe di Golkar. Tapi dia keras kepala, Pan. Padahal apapun alasannya, apapun pembelaannya, dia nggak ada urusan lagi sama Golkar, tutur Luhut. Kini gaduh wacana penundaan pemilu 2024 yang otomatis perpanjang masa presiden, yang mana nama Menko Maritim dan Investasi dilansir dari portal tempo.co Senin 7 Maret 2022, Luhut disebut sempat kumpulkan ketua partai bahas penundaan pemilu. Publik ingin tahu bagaimana hubungan Luhut, Megawati, Surya Paloh, dan Yusuf Kala. Apakah sudah berdamai? Kalau sudah berdamai, apakah mereka ikut diajak pertemuan dalam wacana penundaan pemilu 2024? Kok Megawati dan Surya Paloh menolak? Mengapa? Tanyakan saja ke Bang Panda Nababan. Ya, 2 kali saya menghubungi belum direspon.
Tidak biasanya Bank Pandanababan telat respon kalau saya kontak. Akhirnya saya mikir juga, jangan-jangan Bank Pandanababan sedang sibuk rapat di pinggir kolam bahas wacana penundaan pemilu 2024. Demikian penggalan artikel yang ditulis Sekjen Pergerakan Kedaulatan Rakyat, Yosep Sampurna Ngagarang, yang disadur dari ermol.id. Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.